Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Lalu Muhammad Jalani, STM, SC, PhD, yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan ujian tugas akhir hari ini. Kemudian yang terhormat para Bapak Ibu penguji, Bapak Prof. Insinyur Bangunan Josko Jadi ADS, kemudian Bapak Husnul Hidayat STMT, kemudian Ibu Dr. Ingnur Laila Hayati STMT. Izinkan saya untuk memulai ujian kali ini. Perkenalkan, nama saya Gilang Amrul Sayano, NRP 03311640000070, dengan judul tugas akhir perbandingan metode koreksi atmosfer eksponensial extrapolation dan dark spectrum fit dim untuk cerita langsung 8 pada perairan keruh dengan dosen pembimbing Bapak Lalu Muhammad Jalani, STM, PhD. Kemudian ada topik bahasan yang akan saya bahas kali ini ada 4. Pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian batasan masalah, kemudian ada metodologi berisi lokasi penelitian, alat dan bahan, dan pengolahan data. Kemudian ada hasil, berisi hasil dan analisa dari pengolahan data. Kemudian diakhiri penutup berisi kesimpulan dan saran. Langsung saja, pendahuluan, latar belakang. Jadi latar belakang adalah dengan berkembangnya teknologi pengetahuan jauh dan didukungnya dengan banyaknya data yang mencakup spasial, spektral maupun temporal. Untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut dengan data itu perlu dilakukan beberapa proses lebih lanjut. Salah satunya ada koreksi atmosferik. Jadi mengapa perlu dilakukan koreksi atmosfer? Jadi koreksi atmosfer diperlukan untuk menghilangkan pengaruh atmosfer pada data penginderaan jauh yang direkam oleh sensor. Pengaruh atmosfer ini disebut dengan noise. Secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama disebutkan oleh molekul, biasanya disebut Rayleigh scattering, kemudian disebutkan oleh partikel yang disebut aerosol scattering. Untuk pengaruh Rayleigh scattering sendiri sudah sering dimodelkan. Jadi untuk penelitian ini lebih mengacu pada aerosol scattering. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini, pertama, bagaimana perbandingan nilai surface reflektan pada metode koreksi atmosfer antara exponential extrapolation dan dark spectrum fit dim. Kemudian bagaimana pengaruh koreksi atmosfer, exponential extrapolation dan dark spectrum fit dim terhadap nilai estimasi klorofil A yang dihasilkan. Adapun batasan masalah penelitian ini, daerah yang dijadikan objek penelitian ada 3 set data. Yang pertama ada Danau Montano dan Danau Tauti di Sulawesi Selatan Indonesia. Kemudian ada perairan Pulau Poteran, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur Indonesia. Kemudian ada Danau Kasumi Gaura di Jepang. Untuk datanya sendiri pakai Citra Landsat 8. Kemudian parameter yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara metode koreksi adalah menggunakan konsentrasi klorofil A. Kemudian metode penelitian. Pertama, lokasi penelitian Danau Montano dan Danau Tauti untuk set data yang pertama. Kemudian set data kedua ada di perairan Pulau Poteran, Sumeneb. Kemudian yang ketiga ada Danau Kasumi Gaura, Jepang. Data dan peralatannya sendiri, data terdiri dari data citra satelit Landsat 8, kemudian data in situ. Data in situ ini terdiri dari data in situ untuk remote sensing reflectance RRS dan data in situ klorofil A. Untuk peralatannya sendiri ada personal komputer, saya menggunakan laptop saya. Kemudian perangkat lunaknya ada aplikasi pengolahan citra. Saya pakai Envy dan Artist. Kemudian ada Snap, kemudian Accolade dan Microsoft Office. Jadi untuk
eh, menunjang dua metode ini, saya menggunakan Acolyte. Jadi Acolyte sendiri adalah sebuah prosesor untuk citra laser dan Sentinel-2 yang dikembangkan oleh Airbus Royal Belgian Institute of Natural Science dan dapat digunakan untuk melakukan processing yang simple dan cepat untuk daerah pesisir dan mengarah perairan keruh. Jadi di aplikasi ini bisa disetting untuk dua metode yang tadi. Yang pertama ada exponential extrapolation dan dark spectrum fitting. Jadi untuk penjelasan metodenya sendiri kurang lebih seperti ini. Exponential extrapolation itu didasarkan pada rasio dari ekstrapolasi eksponensial dari reflektan aerosol di band SWIR yang tersebar di visible band. Kemudian hasil dari rasio reflektan aerosol SWIR digunakan untuk mengestimasi ketergantungan spektral dari reflektan aerosol. Kemudian reflektan aerosol itu digunakan untuk menghitung semua panjang gelombang. Hasil dari semua perhitungan itu didapatkan water surface reflektan. Untuk dark spectrum fitting sendiri menghitung reflektan berdasarkan dari beberapa bagian gelap dari scene atau subscene yang tidak terdefinisi sebagai kanal gelap. Representatif dari dark spectrum fitting sendiri, reflektan gelap, diambil dari nilai terendah dari reflektan top of atmosphere dari setiap kanal band. Untuk membuat model koreksi aerosol itu sendiri dipilih berdasarkan nilai RMS yang paling rendah antara reflektan gelap yang diamati dengan nilai reflektan yang diambil untuk dua kanal yang sesuai. Pengolahan datanya sendiri seperti ini. Yang pertama, klasifikasi data in situ RRS berdasarkan kanal lawan serta band. Kemudian koreksi atmosferik dengan dua metode exponential extrapolation dan dark spectrum fitting. Kemudian mengubah surface reflectance menjadi RRS. Kemudian dilakukan ekstraksi RRS pada setiap stasiun. Kemudian dilakukan uji statistik nilai RRS. Untuk selanjutnya dilakukan perhitungan klorofil A. Jadi ada 3 algoritma yang digunakan untuk tiap-tiap lokasi penelitian. Untuk Danau Matano dan Tauti menggunakan algoritma Jelani seperti ini. Kemudian perairan Palaputaran menggunakan algoritma yang dilakukan oleh Nurlali tahun 2015 seperti ini. Kemudian untuk Danau Kasumi Gaura digunakan Normalized Different Chlorophyll Index seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan ekstraksi klorofil pada stasiun. Kemudian dilakukan uji statistik nilai klorofil A, kemudian analisa pengolahan data dari semuanya, bagaimana perbandingan antara kedua metode. Kemudian masuk di hasil dan pembahasan. Kurang lebih seperti ini untuk uji analisa statistiknya. Yang pertama ada uji korelasi antara RRS Danau Matano, Tauti, dan RRS data in situ. Didapatkan hasil yang sama antara dua metode ini. Jadi kalau dilihat dari grafiknya, titiknya saling bertumpukan. Untuk rata-rata koefisien determinasi air kuadrat antara RRS ini dengan RRS hasil olahan didapatkan sebesar 0,826. Untuk nilai koefisien korelasi antara data in situ dan hasil olahan sebesar 0,905. Kemudian untuk nilai rata-rata RMS dan nilai EMA yang dihasilkan oleh RRS in situ dan RRS hasil olahan sebesar 0,56 dan untuk NMAI-nya 87,121%. Berikut gambaran dari nilai RRS di tiap stasiun pada panjang gelombang berikut. Gambarannya seperti ini. Kemudian ada uji korelasi antara RRS perairan Pulau Palaputaran dengan RRS data in situ. Didapatkan pada metode exponential extrapolation, hasil yang diperoleh tidak dapat diekstraksi
Jadi tidak dapat dihasilkan nilai RRS. Kemudian rata-rata koefisien determinasi RRS antara RRS in situ dengan hasil olahan pada dark spectrum victim sebesar 0,844 yang menandakan hubungan antara dua variabel tersebut bisa tergolong kuat. Untuk nilai koefisien korelasi pada metode dark spectrum victim sebesar 0,916. Kemudian untuk nilai rata-rata RMS dan NMAE dihasilkan untuk RMSE-nya sebesar 0,017 dan untuk NMAE-nya sebesar 165,017%. Berikut grafik antara RRS perairan Pulau Pataran dengan RRS data in situ. Kemudian ada uji korelasi antara RRS Danau Kasumigora dengan data RRS in situ. Pada hasil perhitungan data RRS in situ dengan RRS hasil koreksi atmosfer menggunakan metode exponential extrapolation didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,9512 yang menunjukkan dua variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat. Sedangkan pada koefisien korelasi menunjukkan nilai sebesar 0,9751. Melihat hasil perhitungan data RRS in situ dengan RRS hasil koreksi menggunakan dark spectrum victim didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,9471. Nilai koefisien korelasi berbanding lurus dengan nilai R kuadrat yaitu sebesar 0,9730 yang menunjukkan adanya keeratan hubungan antara kedua produk ini. Sedangkan untuk nilai RMS kedua metode ini sebesar 0,0042 untuk exponential extrapolation dan 0,0046 untuk dark spectrum victim. Untuk nilai MA kedua tersebut untuk exponential extrapolation sebesar 55,5530. Kemudian untuk dark spectrum victim sebesar 62,0451%. Berikut grafik antara RRS Danau Kasumigora Jepang dengan RRS data in situ. Kemudian masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hasil perhitungan estimasi nilai klorofil A dengan di Danau Matano dan Danau Matauti. Untuk algoritma yang digunakan tadi menggunakan algoritma Jalani, didapatkan hasil seperti pada tabel. Dengan melihat nilai RRS yang sama, menghasilkan nilai klorofil A yang sama antara dua metode ini. Jadi nilai klorofilnya antara dua metode ini sama. Kemudian perhitungan R kuadrat dan RMS didapatkan nilai koefisien korelasi bernilai negatif, menunjukkan hubungan antara nilai klorofil A antara data in situ dengan hasil olahan berbanding terbalik atau bertolak belakang. Kemudian ini gambaran persebaran dari klorofil A. Hasilnya sama, jadi untuk semakin merah semakin tinggi nilai estimasi klorofilanya. Kemudian hasil perhitungan estimasi nilai klorofil A pada perairan Pulau Pataran. Dikarenakan tidak didapatkannya nilai RRS pada metode exponential extrapolation, tidak dapat menghasilkan nilai klorofil A pada metode exponential extrapolation. Untuk algoritma yang digunakan pada perairan Pulau Pataran menggunakan algoritma yang diteliti oleh Nur Laili 2015 seperti pada gambar ini. Kemudian uji statistiknya pada nilai koefisien korelasi R dan koefisien determinasi R kuadrat dilakukan melalui koreksi atmosfer dengan metode dark spectrum victim didapatkan nilai 0,074 untuk koefisien korelasi dan 0,005 untuk koefisien determinasi. Sedangkan untuk eksponensialnya tidak dapat karena tidak diperoleh nilai pada nilai klorofilanya. Gambaran persebaran pada
perairan Pulau Putaran. Jadi untuk gambar A, ini sebenarnya tidak ada nilai pada bagian sekitar bagian pulau yang berwarna putih karena bernilai tidak dapat terdefinisi. Untuk menunjukkan di mana letak perairannya, saya masukkan batas administrasi untuk menunjukkan di mana daerah Pulau Putaran. Sedangkan untuk pulau metode Darwin Heating didapatkan gambaran seperti ini. Kemudian ada hasil perhitungan estimasi nilai klorofil A di Danau Kasumi, Gaura, Jepang. Didapatkan nilai rata pada metode eksponensial sebesar 0,208 mg per liter dan 0,219 pada metode DSF. Pada lokasi penelitian ini digunakan normalis difference chlorophyll index seperti pada gambar pada persamaan ini. Kemudian ada uji statistiknya pada tabel di samping. Koefisien korelasi bernilai negatif sebesar minus 0,740 untuk exponential extrapolation dan minus 0,89 untuk Darwin Heating. Koefisien ini menunjukkan hubungan yang berlawanan. Untuk koefisien determinasinya pada koreksi atmosfer exponential extrapolation dengan nilai 0,548 dan 0,036 untuk Darwin Heating menunjukkan korelasi yang lama. Berikut gambaran persebaran estimasi klorofil A. Kemudian masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, perbandingan antara metode exponential extrapolation dan Darwin Heating dapat dilihat melalui nilai RRS dan RRS exponential extrapolation dan RRS Darwin Heating, dan juga dapat dilihat dari nilai korelasinya. Nilai korelasi pada metode Darwin Heating menunjukkan angka yang lebih baik dari exponential extrapolation. Pada data pertama dengan angka yang sangat besar 0,826. Pada data kedua dan data ketiga berturut-turut 0,844 dan 0,9471. Pada data kedua, exponential extrapolation tidak dapat didefinisikan sehingga tidak dapat diperoleh nilai dari koefisien korelasinya. Untuk data ketiga, korelasinya bernilai 0,9512. Kemudian hasil perhitungan N6AE-nya belum memenuhi persyaratan, yaitu di bawah 30%. Nilai N6AE exponential extrapolation berturut-turut sebesar 87,121. Kemudian data kedua tidak terdefinisi. Kemudian data ketiga 55,553. Untuk nilai N6AE-nya sendiri dari Darwin Heating secara berturut-turut sebesar 87,121%, kemudian 165,017 dan 62,045%. Kemudian kesimpulan kedua, pengaruh dari metode koreksi atmosfer exponential extrapolation dan Darwin Heating terhadap nilai estimasi dapat dinilai melalui nilai NMA yang diperoleh. Pada hasil olahan data pertama didapatkan nilai yang sama-sama besar sebesar 259,995%. Dengan nilai tersebut belum dapat dikatakan mewakili data kualitas penginderaan jauh karena belum memenuhi syarat NMAE di bawah 30%. Pada data kedua, nilai NMAE dengan metode eksponensial tidak dapat diperoleh karena dari RRS-nya pun tidak dapat didefinisikan. Namun untuk metode Darwin Heating, NMAE-nya sebesar 93,258%. Dengan nilai tersebut juga belum dapat mewakili data penginderaan jauh karena nilai NMAE belum di bawah 30%. Untuk data ketiga, untuk kedua NMAE sudah belum memenuhi persyaratan dengan nilai 36,500% untuk metode exponential extrapolation dan 40326 untuk metode Darwin Heating. Pengaruh dari metode koreksi atmosfer itu mempengaruhi nilai RRS dan nilai RRS mempengaruhi nilai klorofil. Kemudian saran, dibutuhkan lebih banyak data in situ
pada lokasi penelitian untuk dapat dilakukan lebih banyak perbandingan dan agar dapat melihat pengaruh dua metode koreksi atmosfer untuk daerah perairan gitu. Kemudian dibutuhkan lebih banyak algoritma yang sesuai pada daerah penelitian untuk mengestimasi nilai klorofila untuk membandingkan dua metode pada penelitian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa kesalahan penulisan, mohon maaf. Mungkin saya kembalikan ke